tengah beban kehidupan yang kian menghimpit, ketika harta tak lagi ada, barangkali yang tersisa hanya raga. Raga adalah sesuatu yang sangat berharga dan kesehatan adalah tolok ukuran. Namun ironisnya, bagi warga miskin, kesehatan merupakan satu hal yang mahal bagi mereka. Derita kian terasa saat mereka tertimpa bencana. Seperti banjir Jakarta awal Februari 2007 lalu. Meski banjir berlalu, namun penderitaan belum usai. Pasca banjir, serbuan berbagai penyakit telah siap mengancam. Kondisi memilukan ini mengetuk hati nurani insan-insan medis seperti Dr. Nurul Hasanah misalnya. Kepedulian terhadap sesama mendorongnya untuk bergabung dalam LKC atau Layanan Kesehatan Cuma-Cuma, sebuah lembaga nirlaba yang memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat miskin. Ada obat nebidipinnya nggak, Bang? Ada, benar? Yang 10 mili ya? Pasmin. Pada gatal. Di mana? Di belakang. Sedih banget ngelihat anak-anak yang sebenarnya yang mereka yang kita harapkan untuk meneruskan apa yang ada udah dibangun negara ini, tapi kok kondisinya begitu gitu, kurang gizi, terus sekarang malah ketimpa banjir seperti ini, banyak infeksi segala macam yang pengobatannya sebenarnya harus intensif, tapi dengan keadaan ekonomi mereka tidak memungkinkan untuk intensif. Sekarang saya memang masih bebas gitu ya, saya bertugas di rumah sakit itu juga tidak setiap hari sambil menunggu wajib tugas saya April, jadi selama itu saya masih bisa menyediakan waktu untuk menjadi relawan. Keprihatinan yang sama juga telah melibatkan Dr. Mezi Fahrizal Ahmad dalam berbagai kegiatan LKC. Kenyataan di lapangan bahwa banyaknya orang-orang miskin, orang-orang di ekonomi ke bawah itu membutuhkan sekali pelayanan kesehatan. Sementara mereka tidak punya dana untuk berobat. Kedua, kita membantu kepada kaum duafa untuk memberikan akses untuk mereka mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit besar. Kaum jelata yang juga disebut kaum duafa, yang berarti miskin dan papa, telah menjadi tumpuan perhatian tim LKC dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi kita punya kriteria, dibuat skor, ada item-itemnya untuk sebagai bahan pertimbangannya. Kemudian kita scoring
setelah scoring kita bisa melihat apakah mereka masuk kriteria duafa atau tidak. Biasanya itu keamatan kita adalah misalnya kita membuat kriteria duafa. Nah, kita harus survei ke rumahnya, kita harus melihat apakah betul mereka duafa. Sebab surat keterangan sehat atau surat keterangan miskin saja itu tidak menjadi patokan kepada kita bahwa dia orang miskin. Prihatin, ada rasa prihatin aja melihat mereka yang begitu antusias mendapatkan pengobatan gratis. Sebenarnya mereka nggak banyak yang tidak memerlukan, tapi antusiasme mereka karena melihat kesempatan seperti ini jarang-jarang ada mendapatkan pengobatan gratis. Jadi mereka menumpuk obat-obatan, siapa tahu sakit. Jadi sebenarnya mereka nggak butuh, cuma ya prihatin aja melihat keadaan begitu. Apa yang dilakukan layanan kesehatan cuma-cuma ini seolah setetes air di padang tandus. Di saat kesehatan menjadi komoditas mahal, kehadiran LKC mampu memberikan solusi bagi kesehatan rakyat miskin. Kalau mereka masuk kriteria duafa, maka mereka jadi member kita. Satu keluarga berhak mendapatkan pengobatan, baik itu pengobatan rawat jalan, rawat inap, bahkan sampai tindakan operasi. Dan itu berlaku sepanjang setahun. Jadi setahun berikutnya kita akan ulang kememberan dia, keanggotaan dia. Karena kita harap tahun depan dia sudah tidak jadi duafa lagi, sudah jadi orang kaya lah. Kita obati, mereka sehat, mereka bisa bekerja dan tidak lagi jadi duafa. Gratis, dari datang sampai pulang. Bahkan kadang-kadang kalau mereka tidak bisa berangkat ke sini dari rumahnya karena sakitnya berat mungkin, itu kita jemput pakai ambulan kita dari rumahnya, kita bawa ke sini. Kalau kita tidak bisa, kita bawa ke rumah sakit. Setelah sembuh, kita pulangkan lagi ke rumahnya pakai ambulan kita. Antusias sekali. Bahkan terus terang ketika dalam suasana banjir seperti ini, banyak permintaan kepada kita. Walaupun tidak semua kita bisa tangani karena keterbatasan tenaga, tapi kita semua kerahkan seperti pada hari ini, kita semua turun berangkat sehingga kantor agak kosong. Kecuali tenaga-tenaga staf yang ada di sini untuk administratif, tenaga medisnya turun ke lapangan semua untuk bantu korban banjir. Kita bahkan punya tim sigap bencana. Jadi itu termasuk layanan luar gedung. Jadi kita melayani di sisi kesehatan, bantuan-bantuan terhadap bencana alam. Kita kemarin turun di tsunami Aceh, kita turun di gempa di Jogja, kemudian di Pangandaran, dan kemarin terakhir di Tamiang. Semua aktivitas sosial LKC dapat berjalan berkat dukungan dana dari para donatur. Tentu saja, hal ini menuntut konsekuensi dari pengelola dana, bahwa dana yang ada telah dialokasikan sebagaimana mestinya. Kita mendapatkan dana dari dompet duafa, Basnas dompet duafa. Ya, dana tersebut merupakan dana zakat umat. Karena ini dana zakat, maka harus diberikan kepada orang-orang yang dikatakan sebagai mustahik. Artinya orang-orang yang hanya berhak dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan dana tersebut. Rumah sakit umumnya biasanya menolak orang miskin. Kalau kita menolak orang kaya. Jadi orang kaya tidak boleh berobat di sini. Hanya orang miskin saja, karena dana kita adalah dana zakat. Dana itu dana zakat umat dan harus diberikan kepada yang berhak. Sehingga ketika orang tersebut tidak berhak, kita tidak boleh memberikan. Bukan kita tidak mau, kita tidak boleh memberikan karena dia bukan mustahik. Kita harus mencari duafa lain yang memang berhak untuk mendapatkan uang zakat tersebut dari sisi kesehatan. Bapak kembali lagi ya, konsul ke gigi. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi siapapun. Layanan kesehatan masih dirasa mahal bagi kebanyakan masyarakat miskin. LKC telah membuktikan bahwa layanan kesehatan adalah milik semua. Kita berharap LKC bisa mendapatkan support dari semua pihak, dari pemerintah, dari institusi swasta,
dan terutama juga dari masyarakat supaya LKC bisa diterima di tengah masyarakat dengan artian mereka mau bekerja sama dengan kita karena kita punya tujuan membangun masyarakat dari sisi kesehatan. Kesehatan itu milik semuanya, hak semua orang, dan seharusnya semua orang bisa mendapatkan akses yang sama untuk kesehatan.